Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online matematika wajib. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan latihan soal matriks yang sudah diupload di e-learning sebelumnya. Langsung saja kita simak videonya yuk. Soal yang pertama ada 3 matriks A, B, dan C seperti berikut. Nah, yang ditanyakan adalah matriks D, di mana D itu diperoleh dari 5A ditambah 2B dikurangi C. 5A berarti 5 dikalikan dengan matriks A. Kemudian 2B artinya 2 dikalikan matriks B, sehingga kita ganti saja A dan B-nya seperti ini. Nah, berarti 5 dikalikan matriks 2, 6, min 1, 6, ditambah 2 kali matriks 5, min 5, 11, min 2, kemudian dikurangi matriks C-nya. Nah, ingat bahwa perkalian antara skalar dengan matriks, caranya dengan mengalihkan skalar dengan semua elemen-elemen yang ada di matriks tersebut. Misalkan 5 kali matriks ini berarti kita kalikan aja 5 kali 2, 10, 5 kali 6 hasilnya 30, 5 kali min 1 hasilnya min 5, 5 kali 6 hasilnya 30. Yang 2 kali matriks B ini juga sama seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudah diketahui hasilnya begini, maka kita tinggal lanjutkan sesuai dengan operasi penjumlahan atau pengurangannya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan matriks itu yang dijumlahkan dan dikurangkan adalah elemen-elemen yang tempatnya sama. Ya, misalkan 10 ini ya kan dia tempatnya sama dengan 10 dan juga 13, maka kita tinggal jumlahkan 10 ditambah 10 dikurangi 13. Untuk 30 berarti 30 ditambah min 10 dikurangi 18 dan seterusnya. Jadi penjumlahan dan pengurangannya dilakukan untuk elemen yang tempatnya sama. Nah, kemudian akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, matriks D-nya sekarang sudah ketemu, yaitu 7, 2, 6, dan 5. Kemudian kita cari determinan dari matriks D ini. Cara mencari determinan adalah dengan mengalihkan si diagonal ini, yaitu 7 kali 5, kemudian dikurangi dengan diagonal yang berlawanan, yaitu 2 kali 6. 7 kali 5 dikurangi 2 kali 6, hasilnya adalah 23. Maka jawaban dari soal nomor 1 adalah 23, yaitu determinan dari matriks D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada sebuah matriks A yang berordo 3 kali 3. Seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah determinan dari matriks A. Tadi di soal pertama kita mencari determinan dari matriks yang ordonya 2 kali 2. Gimana dengan matriks yang ordonya 3 kali 3? Nah, caranya adalah dengan pertama kita tuliskan dulu matriksnya, kemudian kita tulis kembali kolom pertama dan kolom keduanya di sebelah kanannya. Jadi ini kan kolom pertama dan kolom kedua dari matriks A, kita tuliskan kembali di sebelah kanan. Seperti ini ya. Kemudian kita lingkari elemen-elemen yang berada di diagonal seperti ini, miring-miring seperti ini ya. Kita lingkari dulu. Kemudian kita lingkari lagi di diagonal yang arahnya sebaliknya. Seperti ini. Kita lingkari dulu. Terakhir, ya seperti ini. Kemudian kita kalikan bilangan-bilangan yang kita lingkari tadi. Jadi ada 3 lingkaran ya yang warna merah. 1, 2, 3 sebentar. 1, 2, 3. Berarti lingkaran yang pertama ini 1 dikali 1 dikali 1. Ini ya. Kemudian min 2 dikali min 1 dikali 1. Itu yang ini, yang lingkaran kedua. Kemudian 2 dikali 3 dikali 2. Semuanya itu hasilnya kita jumlahkan. Kemudian kita kurangi. Ingat ya, ini kita kurangi. Kurangi dengan bilangan-bilangan yang kita lingkari warna kuning tadi. Nah, ini ya. 2 dikali 1 dikali 1. Kemudian ditambah 1 dikali min 1 dikali 2. Kemudian ditambah min 2 dikali 3 dikali min 1. Jadi yang merah tadi kita total dulu. Kemudian yang kuning ini juga kita total dulu, kemudian nanti tinggal dikurangi. Nah, yang merah ternyata jumlahnya adalah
15. Kemudian yang kuning tadi hasilnya min 6. 2 dikurangi 2 dikurangi 6, hasilnya min 6 ya. Ini kan habis. Hasilnya min 6, karena ada tanda negatif di depannya, berarti dikurangi min 6, berarti berubah tandanya jadi positif. Maka hasilnya dikurangi 15 ditambah 6, hasilnya adalah 21. Kemudian, setelah ketemu determinan dari matriks A ini, ternyata determinannya itu sama dengan 2P ditambah 1. Karena determinan A sama dengan 21, berarti 2P ditambah 1 sama dengan 21. Maka P-nya kita menemukan dia adalah 10. Karena 2 kali 10 ditambah 1 sama dengan 21 hasilnya. Berarti P-nya sama dengan 10. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di nomor 3 ini ada matriks A, ordernya 2 kali 2. Diketahui bahwa matriks A tersebut adalah matriks singular. Kita tahu bahwa matriks singular itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah di elemen yang baris kedua, kolom kedua ini ada 7x min 1. Nah, yang ditanya adalah berapa sih nilai x tersebut. Nah, karena diketahui bahwa determinannya sama dengan 0, maka kita cari dulu determinannya. Caranya sama seperti di soal nomor pertama tadi. 1 dikalikan 7x min 1, kemudian kita kurangi dengan 6 dikali 8. Hasilnya sama dengan 0 karena determinannya sama dengan 0. Nah, 1 dikali 7x min 1 tetap 7x min 1, 6 dikali 8 hasilnya 48. Nah, ketemunya seperti ini. Min 1 dikurangi 48 hasilnya min 49. Min 49 itu kita pindah ke ruas kanan. Min dipindah ke kanan jadinya plus. Sehingga hasilnya adalah 7x sama dengan 49. 7 dikali berapa yang hasilnya 49? Nah, pasti hasilnya dikali 7. Maka X-nya sama dengan 7. Sehingga nilai X yang ada di matriks ini adalah 7. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal ini, dia itu berupa soal cerita mengenai Mayang yang membeli pulpen dan buku. Nah, seperti biasa, kalau ada soal cerita, maka kita perlu memisalkan variabelnya dulu. Karena Mayang membelinya pulpen dan buku, maka kita misalkan X-nya sama dengan pulpen dan Y-nya sama dengan buku. Nah, kemudian kita cari dulu model matematikanya. Karena Mayang membeli 2 pulpen dan 7 buku, maka di sini 2 pulpen berarti 2X. Dan 7 buku berarti ditambah 7Y. Harganya 12.000, sehingga di sini sama dengan 12.000. Kemudian Mayang membeli 6 pulpen, berarti di sini 6X. Dan 5 buku berarti ditambah 5Y. Harganya 20.000 sehingga sama dengan 20.000. Nah, kemudian dari sini kita bentuk matriksnya. Gimana caranya? Nah, kita tinggal lihat angka-angka yang di depan variabel ini. 2, 7, 6, 5. Berarti itu kita bentuk sebagai matriks. 2, 7, 6, 5. Nah, kemudian X dan Y-nya kita jadikan satu matriks tersendiri seperti ini. Nah, di ruas kanannya tetap yaitu 12.000 dan 20.000. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita mendapatkan X dan Y-nya? Berarti matriks yang ada di kiri X dan Y ini kita harus pindahkan ke sebelah kanan ruas kanan, atau sebelah kanannya sama dengan bagaimana caranya? Nah, si matriks misalkan ini matriks A ya, yang ini matriks B, maka matriks A ini supaya dia hilang, dia harus dikalikan dengan inverse-nya, yaitu A inverse. Karena dia A-nya di kiri, berarti kita kalikannya dari kiri ya. A inverse dikali A, kemudian, nah karena di ruas kirinya ini kita kalikan dengan A inverse, maka di ruas kanannya sama dengan, itu kita juga harus mengalihkan dengan A inverse, sehingga di sebelah kanan ini nanti menjadi A inverse dikali B. Berarti kita butuh A inverse-nya ya. Nah, seperti ini X dan Y di ruas kiri. Kemudian, nah yang ini dia adalah A inverse. Nah, ini adalah matriks B-nya.
H inverse berarti 1 dibagi dengan determinan dari A. Determinan dari A berarti kan 2 kali 5 dikurangi 7 kali 6. Nah, 2 kali 5, 10. Kemudian 7 kali 6, 42. Berarti 10 dikurangi 42. Gitu ya. Kemudian kita tinggal menghitungnya seperti biasa. Nah, 10 kurangi 42 berarti 1/min30. Nah, di sini saya mengalihkan ini terlebih dahulu. Dua matriks ini terlebih dahulu. Kalian boleh mengalihkan 1/min32 dengan matriks ini terlebih dahulu. Kemudian mengalihkan hasilnya dengan matriks B, boleh juga. Nah, ini supaya tidak terlalu besar angka pecahannya, maka saya kalikan dulu kedua matriks ini, sehingga 5 kali 12.000 berarti 60.000. Kemudian dikurangi 7 kali 20.000, 140.000, sehingga hasilnya min 80.000. Kemudian min 6 dikali 12.000, min 72.000. Kemudian ditambah 2 kali 20.000, tambah 40.000, sehingga hasilnya adalah min 32.000. Nah, kemudian tinggal kita kalikan dua-duanya dengan 1/min32. Sehingga hasilnya adalah 2.500 dan 1.000. Maka harganya si pulpen ini adalah 2.500 dan bukunya adalah 1.000. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu ada 2, 5A dan 5B. Kita bahas yang 5A dulu. Ada 2 matriks A dan matriks B. Kemudian kita akan mencari tahu apakah determinan dari AB sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Jadi karena A itu matriks dan B juga matriks, maka ketika ada penulisan A, B seperti ini, itu artinya adalah dia adalah perkalian dari matriks A dan matriks B. Kita akan cari tahu apakah determinan dari AB sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Berarti kita butuh mencari terlebih dahulu determinan A dan B itu berapa sih. Caranya sama seperti di awal tadi ya. 1 dikali 4 dikurangi dengan 2 dikali min 3, hasilnya 10. Kemudian determinan B-nya 2 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 1, hasilnya 1. Nah, karena kita belum tahu matriks AB-nya itu berapa, maka kita kalikan terlebih dahulu matriks A dengan matriks B. Perkaliannya sama ya seperti penjelasan minggu kemarin, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Baris 1 dikali kolom 1 berarti letaknya di baris 1 kolom 1. 1 dikalikan 2 ditambah 2 kali 1. Kemudian baris 1 dikali kolom 2 hasilnya di sini. Baris 2 dikali kolom 1 hasilnya di sini dan seterusnya sampai. Nah, ternyata hasilnya adalah 47 min 2 min 1. Setelah kita dapatkan matriks AB-nya, maka kita cari determinannya. Determinannya berarti 4 dikali min 1 dikurangi dengan 7 dikali min 2. Hasilnya sama dengan 10. Kemudian kita lihat determinan dari AB, matriks AB adalah 10. Determinan dari matriks A adalah 10. Kemudian determinan dari matriks B ada 1, berarti determinan A dikali determinan B adalah 10 kali 1, yaitu sama dengan 10. Sehingga dia hasilnya sama dengan determinan dari matriks AB. Determinan AB ini kan 10, kemudian determinan A ini sama dengan 10 juga. Determinan B sama dengan 1. Berarti hasil perkalian determinan A dan determinan B ternyata hasilnya sama dengan determinan matriks A dikali B, determinan AB. Lanjut ke 5B. 5B di sini ditanyakan apakah matriks A determinannya sama dengan determinan dari A transpose. Nah, kita ketahui bahwa transpose dari sebuah matriks itu adalah pertukaran antara kolom dengan barisnya. Jadi baris di sini di matriks A ini akan menjadi kolom di matriks A transpose. Jadi 1, 2, min 3, 4. Itu ya. Nah, kemudian kita akan mencari tahu apakah determinan dari A transpose
sama dengan determinan dari A. Determinan dari A tadi sebelumnya kita sudah cari ya, sama dengan 10. Nah, ini sama seperti tadi. Kemudian kita cari determinan dari A transpose. Ternyata hasilnya adalah 1 dikali 4 dikurangi min 3 kali 2. Hasilnya adalah 10 juga. Oh, berarti ternyata terbukti bahwa determinan dari A sama dengan determinan dari A transpose. Lanjut ke nomor 6. 6 ini ada beberapa juga. Yang pertama 6A terlebih dahulu ada matriks A dan matriks B. Yang ditanyakan adalah inverse dari matriks A dan matriks B. Sebelum cari inverse-nya, kita butuh determinannya dari matriks A dan B terlebih dahulu. Kita cari dulu determinannya. 2 kali 3 dikurangi 1 kali 4. Hasilnya 2. Kemudian masuk ke inverse. Jadi inverse itu rumusnya adalah 1 dibagi dengan determinan. Jadi 1 dibagi dengan determinannya. Karena determinannya tadi kita nemu 2, maka di sini 1 dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan matriks ini itu diperoleh dari pertukaran tempat 2 dan 3 ini. Jadi 2 dan 3 ditukar tempatnya sehingga menjadi 3. Di sini 2. Nah, sedangkan elemen yang lainnya itu diganti tanda. Kalau mereka positif, maka semuanya diganti menjadi negatif. Min 1, min 4. Kalau satunya negatif, satunya positif, berarti dibalik juga tandanya. Yang satunya jadi plus, 4-nya jadi min. Gitu ya. Oke, nah kemudian kita kalikan setengah dikali dengan elemen masing-masing. Setengah kali 3 hasilnya 3/2, setengah kali min 4 hasilnya min 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian inverse dari B kita carinya sama. Pertama cari determinan dulu. Determinannya hasilnya 1 kali 3 dikurangi dengan min 1 kali min 2. Hasilnya ternyata sama dengan 1. Rumus inverse dari B, 1 dibagi determinan dari B. Determinannya 1 tadi, jadi tidak berpengaruh ya. Nah, kemudian jangan lupa kita tukar posisi antara si 1 dan 3 ini menjadi 3, 1, dan tanda si min 1 dan min 2 kita balik tandanya, jadi positif semua. Ternyata inverse dari B itu adalah 3, 1, 2, 1. Seperti ini ya. Lanjut ke nomor 6B. Di nomor 6B ini kita diminta membuktikan bahwa A dikali A inverse sama dengan matriks identitas. Matriks identitas itu, masih ingat ya, matriks yang diagonalnya itu 1 dan elemen lainnya adalah 0. Jadi misalkan 2 kali 2 berarti 1, 0, 0, 1 gitu ya. Jadi diagonalnya isinya semua 1, sedangkan elemen yang lainnya isinya adalah 0. Nah, kita tadi sebelumnya sudah mencari A inverse. Jadi tinggal kita kalikan aja sekarang. A-nya seperti ini, 2143 dengan inverse-nya yang udah kita cari tadi, udah kita dapet ya. Kemudian tinggal mengalikan aja. 21 dikalikan 3/2 min 2. 2 kali 3/2 hasilnya 3. 1 kali min 2 hasilnya min 2. Kemudian jumlahkan. Seperti ini ya, sama seperti perkalian sebelumnya. Ternyata kita peroleh hasilnya bahwa hasilnya yang ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Nah, ini adalah matriks identitas, sehingga terbukti bahwa A dikali A inverse sama dengan matriks identitas. Kita lanjut ke nomor 6C. Di nomor 6C ini kita diminta untuk membuktikan bahwa inverse dari A inverse sama dengan A itu sendiri. Jadi kita pertama cari dulu inverse dari A inverse. A inverse-nya tadi kita sudah peroleh seperti ini. Berarti kita pertama cari dulu determinan dari A inverse. A inverse berarti 3/2 dikali 1 dikurangi dengan min setengah dikali min 2. Hasilnya adalah setengah. Oke, kita sudah dapat determinannya, kemudian kita cari inverse-nya. Rumusnya sama, yaitu 1 dibagi dengan determinan A inverse.
Kemudian dikalikan dengan adjoin ya, namanya ini ya. 3/2 dan 1 ditukar posisinya menjadi 1, 3/2. Kemudian min setengah dan min 2 ini kita ganti tandanya, berarti setengah dan 2. Kemudian karena 1 dibagi setengah itu hasilnya 2, kita ganti aja ya, jadi 2 dikalikan dengan 1 setengah 2, 3/2. Hasilnya adalah 2, 1, 4, 3. Nah, kita ketahui bahwa 2, 1, 4, 3 itu tadi adalah matriks A. Berarti A inverse dari A inverse adalah matriks A itu sendiri. Kita lanjut ke nomor 6D. Di nomor 6D ini kita akan mencari tahu apakah AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Kita tadi punya AB, kita sudah cari tahu AB-nya. Ternyata hasilnya adalah 0,1, min 2, 5. Seperti ini ya. Nah, berarti kita harus cari dulu AB inverse. AB inverse berarti kita harus cari dulu determinan dari AB. Determinan AB ternyata sama dengan 0 dikali 5 dikurangi 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita cari inverse dari AB. Berarti 1 dibagi dengan determinan AB. Determinan AB tadi 2. Kemudian dikalikan dengan adjoinnya. 0 sama 5 ditukar posisinya jadi 5, 0. Kemudian 1 dan min 2 dibalik tandanya sehingga menjadi min 1 dan di sini 2. Kemudian dikalikan seperti biasa, hasilnya adalah 5/2, min setengah, 1, dan 0. Oke, kemudian selanjutnya kita harus mencari inverse dari matriks B dan matriks A. Nah, kita tadi sudah mendapatkan inverse dari matriks A dan matriks B di nomor 6A kalau saya tidak salah. Berarti kita tinggal mencari saja perkalian dari B inverse dikali dengan A inverse. Ingat, perkalian matriks itu sifatnya tidak komutatif. Jadi kalau perkalian biasa 2 dikalikan dengan 3 itu kan hasilnya 6 sama dengan 3 dikali 2. Tetapi kalau di matriks itu ini tidak berlaku. Jadi kalau misalkan di sini yang ditanya adalah B inverse dikali A inverse, berarti B inverse-nya kita taruh di tempat yang sama persis, yaitu di kirinya A inverse. Jadi B inverse dikali A inverse. B inverse dulu, kemudian baru A inverse. Sehingga kita kalikan seperti biasa ya, perkalian matriks biasa. Kemudian kita dapatkan hasilnya ternyata sama dengan 5/2, min setengah, 1, 0. Dan kita lihat kembali tadi inverse-nya dari matriks AB sama ternyata. Berarti terbukti bahwa inverse dari matriks AB itu sama dengan perkalian dari B inverse dan A inverse. Kita lanjut kembali ke nomor 7A. Di nomor 7A ini ada perkalian matriks. Katakanlah ini matriks A. Matriks A dikalikan dengan X. Ini matriks juga ya, karena hasilnya adalah matriks. Sama dengan B misalkan di sini ya. Kita namakan si yang kirinya X ini matriks A, yang sebelah kanannya sama dengan adalah matriks B. Jadi matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B. Nah, kita harus mencari tahu matriks X ini apa aja sih elemennya. Caranya gimana? Nah, kita tuliskan bersamanya seperti ini ya. A dikali X sama dengan matriks B. Nah, supaya si A-nya itu berpindah ke ruas kanan, kanannya sama dengan, maka kita kalikan A-nya dengan A inverse dari kiri. Jadi A inverse-nya itu kita kalikan dari kiri ya, maka di sebelah kanan, kanannya sama dengan,
matriks B ini juga kita kalikan dengan A inverse, ditaruh di sebelah kirinya juga. Lihat ya, kalau dari kiri maka semuanya harus dari kiri. Kalau dari kanan maka semuanya juga harus dari kanan. Nah, karena kita tahu bahwa A inverse dikali A ini hasilnya adalah matriks identitas, berarti nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi matriks identitas itu kali X kan pasti jadi X itu sendiri, berarti matriks I kali X sama dengan X sama dengan A inverse dikalikan B. Jadi kita bisa mencari tahu elemen dari matriks X ini dengan mengalihkan A inverse dengan matriks B. Kita cari dulu ini ya A inverse-nya ya. A inverse-nya ini sama seperti soal yang nomor 6 kalau tidak salah. Jadi matriks 2, 1, 4, 3 ini tadi sudah kita cari inverse-nya, yaitu 3/2 min setengah min 2, 1. Kemudian tinggal kita kalikan saja dengan matriks B perkalian seperti biasa. Kemudian kita peroleh hasilnya, ternyata X itu sama dengan min 6, 6, 10, min 8. Lanjut ke nomor 7B. Di nomor 7B ini hampir sama dengan 7A tadi, bedanya adalah X-nya sekarang ada di depan. Matriks A-nya di sebelah kanannya X, matriks B-nya tetap di sebelah kanannya sama dengan, berarti persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini. Matriks X dikalikan matriks A, A-nya yang ini berarti ya. Kemudian sama dengan matriks B, kita akan mencari tahu apa aja sih elemen dari matriks X ini. Nah, karena A-nya ada di sebelah kanannya X, maka supaya A-nya ini hilang, kita kalikan dengan inverse-nya A dari sebelah kanan. Karena A-nya di kanan ini ya, berarti kita kalikan A inverse-nya dari kanan. Nah, ingat kalau kita kalikan dari kanan, maka di ruas kanan, kanannya sama dengan ini, yaitu matriks B, kita kalikan juga dengan A inverse dari kanan. Ini di kanan, ini juga harus di kanan. Oke. Setelah itu berarti kita butuh ini ya, A inverse-nya dulu ya. Berarti kita cari dulu A inverse-nya. Ternyata A inverse 1 dibagi 5 min 6. 5 min 6 dari mana? Yaitu dari 5 dikali 1 dikurangi 3 dikalikan 2. Ingat yang bawah ini kan determinannya matriks A, berarti kita cari determinannya lebih dahulu. 5 kali 1 dikurangi 2 kali 3. Kemudian ajoinya jangan lupa posisinya ditukar. Jadi tadi 51 sekarang jadi 15. Kemudian 2 dan 3-nya diganti tanda menjadi min 2 dan min 3. Kemudian tinggal dikalikan seperti biasa. Ternyata hasilnya adalah min 1, 2, 3, min 5. Jadi di sini kita sudah dapat A inverse-nya. Nah, kemudian untuk mencari X-nya kita tinggal mengalihkan B dikalikan dengan A inverse. Jadi B dulu. Ini B ya, matriks B-nya, kemudian dikalikan dengan A inverse. Kemudian kita peroleh hasilnya, ternyata matriks X itu adalah 9, min 13, 26, min 43. Kita lanjut ke nomor 8A. Di nomor 8A ini soalnya adalah tentang sebuah persegi panjang, di mana diketahui bahwa keliling dari persegi panjang tersebut adalah 420. Kemudian selisih antara sisi terpanjang dan terpendeknya adalah 30. Jadi kita misalkan dulu panjangnya persegi panjang tersebut adalah P, kemudian lebarnya adalah L. Berarti kalau kita ketahui bahwa kelilingnya adalah 420, nah rumus keliling itu kan 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, karena kelilingnya diketahui tadi 420, maka kita ganti ini menjadi 420. Nah, 2 di sini kan bisa kita pindah ke ruas kanan, jadi 420 dibagi 2, sehingga kita tuliskan menjadi P plus L sama dengan 210. Nah, kita punya persamaan nomor 1 di sini. Persamaan 1. Kemudian diketahui lagi bahwa sisi yang panjang ini, yang lebih panjang itu ternyata lebihnya adalah 30 cm dari lebarnya. Berarti kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini ya. P sama dengan L ditambah 30. Kemudian si L-nya ini kita pindah ke ruas kiri menjadi P
P dikurangi L sama dengan 30. Nah, coba dilihat di sini kita punya dua persamaan nomor 1 dan nomor 2. Ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian matriks. Caranya adalah, coba dilihat di sini kan di depannya P ada angka 1, maka kita tuliskan 1 di sini. Di depannya L juga ada angka 1, positif ya. Kita tuliskan 1 di sini. Kemudian di persamaan kedua, di depannya P juga ada 1, sedangkan di depannya L ini kan ada tanda min. Berarti di depannya L adalah min 1, maka kita tuliskan di sini min 1. Kemudian P dan L-nya kita kumpulkan jadi satu matriks seperti ini, dan di ruas kanan ada 210 dan 30, ini kita jadi kumpulkan jadi satu matriks juga seperti ini. Nah, kemudian seperti yang kita kerjakan di nomor 7A tadi, kalau ada matriks yang ingin dicari di sebelah sini, kemudian di sebelah kirinya ada matriks, sudah diketahui elemen-elemennya, maka cara mencari matriks yang tidak diketahui ini, kita tinggal mengalihkan A inverse, ini A misalkan ya, berarti kita tinggal A inverse, mengalihkan A inverse dengan matriks B yang ada di kanannya. Berarti matriks BL bisa kita cari dengan mengalihkan A inverse, ini A inverse ya, A inverse dikalikan dengan B, B-nya yang ini. Oke. A inverse, ingat A inverse itu kan 1 dibagi dengan determinannya. Determinannya kan 1, nah sebentar. Oke, determinannya itu kan 1 dikali min 1 dikurangi dengan 1 dikali 1. Berarti min 1 dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan adjoinnya, ditukar posisinya min 1 dengan min 1, jadinya min 1 dan 1 di sini. Kemudian 1 dan 1 di sini diganti tandanya menjadi min 1 dan min 1. Oke, kemudian tinggal dikalikan saja seperti biasa. Ini kan min 1 kan sama dengan min 2 ya. Min 2, berarti ini kita kalikan ke dalam sini. Jadinya min setengah dikali min 1 hasilnya setengah. Min setengah dikali min 1 hasilnya setengah, sama ya, setengah. Kemudian yang terakhir, min setengah dikalikan 1 jadinya min setengah. Kemudian dikalikan dengan si matriks B-nya, yaitu 210 dan 30. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya ternyata adalah 120 dan 90. Maka kita peroleh si P-nya, panjang persegi panjangnya itu adalah 120 dan lebarnya adalah 90 cm. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu nomor 8B. Kita diminta untuk mencari penyelesaian dari persamaan perkalian matriks berikut. Jadi ada hampir sama dengan nomor 7A ya. Ini ada matriks A, sebuah matriks diketahui di sini. Kemudian matriks X dan Y isinya, berarti belum tahu isinya berapa. Sama dengan B, di sini matriks B. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari si X-Y-nya itu berapa sih. Sama seperti nomor 7A, berarti kita tinggal mengalihkan si A inverse-nya itu dengan B, supaya kita dapat hasilnya si X dan Y. Ya, kalau misalkan A-nya itu ada di kirinya matriks yang nggak diketahui, berarti hasilnya dicari dengan matriks A inverse dikali B. Tapi kalau misalkan di si X-Y-nya itu, misalkan di X-Y-nya itu ada di sebelah kirinya matriks A, nah berarti kita harus mencari B dikali A inverse, supaya kita tahu hasilnya dari matriks yang tidak diketahui tersebut. Oke, berarti kita tinggal mencari A inverse-nya terlebih dahulu ya. Sebentar. A inverse berarti 1 dibagi dengan determinan dari A. Determinan dari A yaitu min 1 dikali 4 dikurangi min 3 kali 2. Berarti min 1 kali 4 itu min 4. Dikurangi min 3 kali 2 itu min 6.
Kemudian dikalikan dengan adjoinnya. Min 1 sama 4 ditukar posisi, min 3 sama 2 dibalik tandanya, berarti menjadi 3 dan min 2. Kemudian kita cari hasilnya, min 4 ditambah min 4 ditambah 6 ini hasilnya 2. Hingga di sini kita ganti 2, kemudian kita kalikan setengahnya ini ke dalam dengan matriks yang ini ya. Jadi setengah kali 4 itu 2, setengah kali min 2 min 1, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah sampai sini berarti kita tinggal mengalihkan dua matriks ini. Sehingga kita peroleh hasilnya, karena di sini matriksnya 2 dikali 2 ya. Keduanya 2 kali 2, sedangkan di sini 2 kali 1, maka hasil perkaliannya adalah matriks 2 kali 1 seperti ini ya. Nah, ternyata hasilnya adalah min 2, 3. Berarti X-nya dia adalah min 2 dan Y-nya adalah 3. Nah, demikian penjelasan pembahasan latihan soal yang kemarin dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.